Masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan didukung berita. Kali ini ada berita yang sangat mengecewakan terkait dengan barang milik PMI yang saat ini masih ada di gudang. Ya masih ada di situ. Sampai saat ini belum keluar, teman-teman. Saya akan bacakan berita untuk Anda semua. Langsung dari sumbernya. Langsung. Dari Siaga Indonesia, ya, Siaga Indonesia. Mengapa pihak Bea Cukai belum juga melepas barang PMI? Wah, ini barang-barangnya nih, teman-teman. Kita bacakan. Aneh sekali. Sudah ada keputusan yang pasti lewat rapat koordinasi terbatas, Rakortas, di Kemenko Perekonomian. Semua pemangku wewenang hadir dan setuju untuk membebaskan barang kiriman PMI, pekerja migran Indonesia, dari pembatasan yang tertera di Permendak nomor 36 tahun 2023. Keputusan itu langsung diambil dan diumumkan oleh Menko Airlangga Hartarto. Didengar oleh para pejabat tinggi termasuk pejabat kunci Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tapi mengapa pihak Bea Cukai belum juga melepaskan kiriman yang ditahan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan Tanjung Perak Surabaya? Menunggu apa lagi? Apa alasan Bea Cukai? Mengapa Anda, Pak Bea Cukai, seolah ragu mengeluarkan puluhan kontainer kiriman yang sudah tertahan lama itu? Atau jangan-jangan Anda beranggapan kiriman itu tidak penting? Sungguh Anda tidak peka terhadap kekecewaan para PMI yang selama ini sabar menunggu barang mereka. Anda juga seperti anggap enteng terhadap kiriman itu. Apakah Anda merasa barang-barang impor yang bernilai besar milik para konglomerat jauh lebih penting dibandingkan kiriman PMI? Kalau seperti itu yang ada di dalam pikiran Anda, arogan sekali Anda. Kiriman PMI itu memang sebagian besar adalah barang bekas, pakaian bekas, boneka bekas, atau paling banter bubuk minuman, tas sekolah, alat tulis, dan barang-barang murah meriah lainnya. Sebab itulah yang bisa mereka kirimkan kepada keluarga di kampung halaman. Tapi bagi para PMI yang merindukan keluarga mereka setelah sekian lama tak berjumpa, tentu kiriman yang mungkin Anda anggap tidak bernilai itu justru sangat berharga bagi para PMI. Itu tanda kepedulian mereka kepada keluarga sanak saudara. Dan sekaligus kiriman itu meringankan pemerintah Indonesia yang tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Ingat, PMI juga itu pergi jauh-jauh karena Presiden Jokowi tidak mampu atau tidak mau menyediakan lapangan kerja bagi para PMI itu di dalam negeri. Rakortas Kemenko itu berlangsung pada tanggal 16 April 2024, sudah berlalu 6 hari, tapi belum ada pertanda barang PMI yang ditahan di Pelabuhan Semarang dan Pelabuhan Surabaya akan segera dilepaskan. Bukankah sudah sangat jelas keputusan rapat itu? Bukankah lampiran 3 Permendak nomor 36 tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi mulai saat keputusan diumumkan? Mengapa kiriman itu masih ditahan lebih lanjut? Apakah keputusan yang disampaikan secara lesan oleh Pak Menko tidak bisa Anda jadikan landasan
untuk melepas barang yang tertahan itu. Apakah keputusan yang sudah diaminkan oleh semua KL terkait KL ini kantor dan lembaga ya. Terkait masih belum cukup menjadi landasan Anda mengambil keputusan untuk melepas barang PMI. Alasan lain apa? Menunggu revisi Permendak 36. Sampai kapan? Sampai kapan lagi? Kalau itu yang Anda tunggu, tak bakalan selesai. Sebelum barang-barang PMI itu menjadi batu atau menjadi busuk semua di gudang. Kalau revisi yang dijadikan alasan berarti pihak Bea Cukai bekerja pakai common sense. Tidak pakai akal sehat. Ini maksudnya manajemen paku ya. Diketok baru pakunya nembus. Diperintah baru jalan. Nah itu namanya manajemen paku. Oke, itu tambahan dari saya. Sudah jelas keputusan pencabutan pembatasan itu diucapkan di depan rapat yang dihadiri banyak pihak. Tentu tidak perlu ada keraguan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah meminta agar Bea Cukai melepas kiriman yang ditahan itu. Tak cukupkah permintaan ini sebagai dasar Anda untuk mengeluarkan kiriman PMI tersebut? Kalau Anda, Pak Bea Cukai, takut akan muncul persoalan di kemudian hari, Anda punya rekaman manual dan rekaman digital Rakortas. Itu jelas semua kok. Apa-apa yang dikatakan tentang pencabutan pembatasan kiriman PMI tidak ada yang samar-samar alias terang benderang. Ibu Menteri Keuangan, tolonglah dengar suara rakyat ini, suara PMI. Mohon pertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dalam mengambil kebijakan. Tidak perlu kaku sampai menunggu revisi naskah untuk mengambil kebijakan. Barang PMI terlanjur menjadi batu. Itu tambahan lagi dari saya ya. Sekali lagi, notulen Rakortas Kemenko sudah cukup sebagai landasan untuk melepas kiriman PMI yang tertahan di gudang pelabuhan. Tidak harus menunggu perubahan yang tertulis. Anda semua adalah intelektual birokrasi yang dibekali diskresi untuk bertindak cepat dan tepat. Memang benar bahwa Anda harus bekerja dengan landasan hukum tekstual, tetapi ada kalanya Anda perlu bertindak berdasarkan persetujuan lisan atas sesuatu yang urgen, agar kepentingan publik terlindungi dan terlayani. Tindakan cepat untuk kirim barang milik PMI yang tertahan itu memiliki dimensi publik dan urgen. Dah habis, intinya di sini adalah meminta kepada Bea Cukai untuk memberikan kebijakan, langkah-langkah konkret. Silahkan bikin progresnya. Progresnya mana? Itu tambahan dari saya. Nah, itu adalah suara PMI. Saya mewakili PMI. Kalau PMI mau saya wakili, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, Bea Cukai, segeralah membuat progres. Tegakkah Anda mendengar para PMI menangis? Tegakkah kalian mendengar para PMI berteriak? Tegakkah kalian para PMI meronta sedih hatinya? Barang-barangnya berbulan-bulan, bahkan ada yang 2 tahun, 3 tahun tertahan di pelabuhan. Cukup Anda katakan, keluarkan, pasti keluar. Itu namanya diskresi. Dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Yang lain-lain Anda mau. Yang barang PMI
Susah banget. Demikian.